trivial for you now. Oh, my life is falling apart. Maybe no one will notice if I disappear. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel In the Blue Moon karya Ilanata. Tema utama dari In the Blue Moon adalah cinta yang tumbuh di antara dua orang yang terhubung di masa lalu. Novel ini juga mengeksplorasi tentang kesempatan kedua dan pengampunan. Oke teman-teman, di dalam novel ini terdapat beberapa tokoh. Yang pastinya ada tokoh utama. Yang pertama itu ada Lucas Ford. Lucas Ford ketika masa SMA-nya dia digambarkan sebagai seorang remaja laki-laki yang pada umum itu jahil. Nah, dia itu senang menjahili teman-temannya ketika di masa bangku sekolahnya. Nah, di SMA ini juga dia digambarkan sebagai seorang pribadi yang angkuh. Mengapa? Karena ketika di dalam novel ini dia diceritakan bahwa dia itu ada sebuah kejadian di mana dia mengolok-olok Sophie Wilson gitu. Katanya dia itu adalah perempuan yang berada di kalangan ya tidak jelas, makanya dia disebut sebagai pribadi yang angkuh. Untuk dari analisis kami seperti itu. Tapi di masa depan dia mengalami perubahan karakter, pengembangan karakter di mana dia menjadi seorang pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana. Dia menyadari bahwa perbuatannya semasa SMA itu salah. Jadi dia berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahannya dengan tanpa menyerah. Jadi si Lucas Ford ini termasuk karakter yang pantang menyerah. Nah, kemudian yang kedua itu ada Sophie Wilson. Sophie Wilson ini merupakan pemeran utama wanita kita. Nah, Sophie Wilson ketika SMA itu digambarkan sebagai sosok yang suka memendam perasaannya sendiri. Sebagai contoh, ketika dia akhirnya dibully karena si Lucas tadi menyebarkan rumor seperti itu, dia lebih memilih untuk memendam perasaan yang dirasakan ketika terbully. Tapi rasa yang dirasakan ketika dia terbully akhirnya menjadi dendam yang dia bawa sampai dewasa. Kemudian dia ketika dewasa itu digambarkan menjadi sosok yang lebih dewasa, lebih lembut dan lebih bijaksana gitu dalam mengambil keputusan. Dia selalu mementingkan orang-orang di sekitarnya. Nah, terus yang ketiga itu ada Miranda Young. Siapa itu Miranda Young? Miranda Young itu digambarkan sebagai karakter yang angkuh. Dia ingin mencapai tujuannya dengan apapun jalannya. Sebagai contoh, dia itu memanfaatkan Lucas Ford, rasa suka dia kepada Lucas Ford itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada dua karakter pendukung. Yang pertama adalah Gordon Ford. Gordon Ford ini adalah kakeknya Lucas Ford. Dia ini lebih ke tipe pemaksa, gaul, tapi juga so asik. Nah, yang kedua ada sahabatnya dekat Gordon Ford. Namanya adalah Thomas Wilson. Kakek-kakek ini dia itu sifatnya baik hati dan juga tidak pemarah dan suka menasihati. Nah, selanjutnya ada kakaknya Sophie. Yang pertama adalah Tyler Wilson. Tyler Wilson ini sudah menikah. Nah, dia ini kakak yang cenderung protektif tapi tidak galak loh teman-teman. Selanjutnya ada Spencer Wilson. Spencer Wilson ini adalah tipe kakak yang protektif namun juga agresif.
tapi dia akan melakukan apapun demi melindungi adiknya Sophie karena dia sayang kepada Sophie. Jadi alur dari novel ini itu campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Latar belakang novel ini di New York. Nah, sudut pandang ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi gaya bahasa dari novel ini itu baku dan mudah dipahami. Ila Nathan adalah seorang novelis Indonesia yang dikenal karena menulis tetralogi 4 musim yang masing-masing novelnya disajikan dengan latar yang berbeda-beda. Novel Ila Nathan memiliki keunikan, yaitu tokoh-tokoh dari novel yang satu ke novel yang lainnya sama-sama berkaitan. Oke teman-teman, jadi amanat dari novel In the Blue Moon ada 3. Yang pertama itu, kita harus menjadi pribadi yang mau menyadari, mengakui, dan memperbaiki kesalahan maupun perbuatan kita yang menyakiti orang lain. Dan yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang pantang menyerah, mau bekerja keras karena sejatinya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan yang terakhir atau yang ketiga, amanat yang dapat kita petik dari novel ini adalah komunikasi dalam suatu hubungan itu penting, karena komunikasi menjadi jembatan dua arah antara individu. Alasan kelompok kami memilih novel ini karena novel ini bertema romansa yang banyak digemari oleh kalangan remaja. Selain itu juga di dalam novel ini menggunakan bahasa yang baku namun mudah dimengerti. Terus juga di dalam novel ini menggambarkan adegan dengan realistis. Nah, pesan tersirat yang disisipkan dalam novel ini juga tersampaikan dengan rapi. Oke, itu tadi dari kelompok kami. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan kami dari kelompok 6 dengan saya Siti Lasari, saya Soraya Rahman, Saya Najwa Aulia. Saya Felicia Putri Nabila. saya Sana Mira, dan jangan lupa sama kameramen kita. Halo semuanya, saya Nada Misha Azara. Sekian dari kelompok kami. Bye-bye semuanya.